Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome uh, in our subject in tourism, especially in IC meeting. Yeah. Before we start for our discussion today, let's pray the first. Al-Hadiniyah, kulin hadin sholih al-Fatihah. Okay, finish. Okay. Okay. How are you today? Okay, Alhamdulillah, very fine today. Okay, then we should again in this time, yeah, especially in tourism. Here, before we start for our discussion, I have the question, yeah, about the tourism, especially in, yeah, okay, when you travel, yeah, when join in travel, ya, atau wisata, sekalian sebelum pernah you have the experience join in travel, ya maybe in junior high school or senior high school, punya pengalaman berwisata, mungkin ke suatu tempat atau seperti apa, kalian pasti punya pengalaman di mana di situ ada satu orang yang biasa selalu memandu kalian. Nah, di situ. Nah, kira-kira apa tugas yang dilakukan seorang yang dilakukan oleh pemandu wisata ketika saat kalian melakukan wisata di situ? Ya, ya, yang biasanya yang selalu dilakukan oleh si pemandu wisata di situ selalu memberikan suatu arahan di mana mereka itu mendampingi kemudian mendeskripsikan tentang suatu objek wisata. Oke, pada hari ini eh, diskusi kita yakni mengenai tentang tour guiding, yakni mengenai tentang tour guiding teknik and communication in tour guide. Ya, tour guide. Nah, kemarin before we discuss about this, kemarin sudah ada perkuliahan yakni mengundang eh, dosen tamu yakni sebagai praktisi, sudah dijelaskan juga beberapa hal terkait wisatawan, terkait wisata. Nah, salah satunya di sini adalah tour guiding. Nah, tour guiding, nah di situ dalam dunia wisata, there are two, yakni there are two guide, ada dua guide, yakni ada tour leader sama tour guide. Nah, namun kita yang akan bahas adalah tour guide. Nah, dalam tour guiding di sini ada beberapa teknik dan komunikasi dalam pemanduan wisata, yakni nah, wait, yakni oke ya. Pertama, tour guide. Nah, apa ya tour guide di situ? Oke, bisa kita lihat di gambar di sini. Gambarnya di sini kita bisa lihat mana di situ tugas dari tour guide itu adalah satu, pengantar atau disebut dengan tour guide. Jadi orang yang memandu wisata itu yang disebut tour guide. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas pemanduan wisata. Kemudian tour guide itu sendiri menjadi syarat menjadi pemandu wisata yang akan dibahas. Kemudian kode etik pramu wisata, teknik dasar pemandu wisata, dan teknik presentasi. Dan dalam topik di sini ada beberapa hal yang akan dibahas. Ada 6 poin, yakni satu terkait pengantaran, kemudian tugas pemandu wisata, kemudian ada syarat menjadi pemandu wisata, ada kode etik pramu wisata, kemudian teknik dasar pemandu wisata, dan terakhir ada teknik
presentasi bagaimana untuk menjadi suatu profesi tour guide. Nah, yang pertama, oke, sini tour guide. Apa itu tour guide? Berdasarkan teorinya Suyitno tahun 2025, pramuwisata atau biasa disebut dengan tour guide adalah seseorang yang menemani, memberikan informasi dan membimbing serta saran kepada wisatawan dalam melakukan aktivitas wisatanya, yakni mengunjungi objek wisata dan atraksi wisata, berbelanja, makan, dan aktivitas lainnya. Nah, di mana tour guide di situ bisa kita simpulkan bahwasanya adalah seseorang yang dimana bisa menemani, kemudian memberikan informasi dan membimbing eh, wisatawan di situ. Baik itu lingkupnya membimbing atau memberikan informasi tentang wisata ke tempat-tempat eh, kunjungan wisata atau ke tempat-tempat berbelanja, ke tempat makan atau dengan aktivitas yang lain. Nah, itu merupakan karakternya seorang pemandu wisata atau disebut dengan guide. Kemudian tugas pemandu wisata, di sini selain di situ ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh pemandu wisata, di mana halnya di situ ada 5, yakni wajib. Nah, tugas pemandu wisata yakni pertama adalah wajib mengantarkan wisatawan, baik itu individual ataupun rombongan yang mengadakan perjalanan. Jadi namanya pemandu. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah mengantarkan wisatawan atau tamu, baik itu secara individual ataupun grup. Kemudian yang kedua, yakni selain mengantarkan, yakni tugasnya yang kedua adalah memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan objek wisata serta dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas. Selain di situ, selain eh, tugas mengantarkan, juga pemandu wisata itu perlu memberikan punya wawasan, di mana wawasannya bisa menjelaskan tentang perjalanan. Jadi rencana perjalanannya dari kota A sampai kota B sampai pulang lagi, misalkan di situ seorang tour guide perlu ada skill bisa menjelaskan hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yakni memberikan petunjuk tentang objek wisata. Nah, salah satunya di situ tour guide ini harus salah satunya punya pengalaman. Nah, yang nantinya itu bisa memberikan soal sebuah petunjuk dengan harapan nanti si wisatawan di situ tidak sampai kebingungan. Nah, di situ maka fungsinya tour guide di situ yakni adalah memberikan suatu petunjuk terkait objek wisata. Jadi mereka datang ke suatu tempat wisata dengan adanya tour guide, mereka akan merasakan satisfying atau kepuasan atau mempunyai good experience. Nah, di situ. Yang keempat tugasnya di situ selain memberikan petunjuk, yakni yang keempat adalah membantu mengurus barang bawaan wisatawan. Jadi dari situ bukan hanya memandu saja. Nah, kita juga memberikan pelayanan. Nah, jadi itu guide itu tidak mudah apa yang kita bayangkan. Nah, di situ kita menjadi seseorang yang mampu bisa melayani, memberikan atau give the good service kepada customer. Nah, salah satunya adalah mengurus barang bawaan wisatawan. Yang kelima, yakni memberikan pertolongan kepada wisatawan yang membutuhkan bantuan, sakit, kecelakaan, kehilangan, dapat musibah, dan lain-lain. Nah, ketika sudah memandu wisata, maka apapun kita harus lakukan demi memberikan pelayanan yang terbaik. Baik itu ketika eh,
customer kita mengalami musibah, maka kita harus melakukan sesuatu untuk memberikan pertolongan pertama kepada customer kita dalam hal apapun yang sifatnya adalah positif, yang memberikan sesuatu yang positif kepada customer kita. Kemudian ada syarat yang ketiga. Kemudian di situ selain ada tugas, di situ ada syarat. Syarat menjadi pemandu wisata. Ya, ada beberapa syarat. Jadi nggak semua orang bisa menjadi pemandu wisata atau tour guide. Nah, syaratnya di sini ada 5. Yakni yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi perlu dipastikan pemandu wisata harus sehat jasmani dan rohani. Karena dengan adanya sehat baik jasmani dan rohani itu akan memberikan pelayanan yang baik. Jangan sampai kesehatan di nomor dua kan, namun diutamakan. Karena wisatawan di situ tergantung kepada pemandu wisatanya. Yang kedua, yakni mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, yakni di multilanguage atau bilingual. Jadi minimal teman-teman ketika menjadi pemandu wisata itu perlu adanya multi language. Jadi perlu banyak bahasa. Supaya apa? Dengan kita mampu mempunyai banyak bahasa atau multi language itu akan membantu kita dalam komunikasi antara tour guide dengan tamu. Yang ketiga, yakni menguasai pengetahuan mengenai objek dan daya tarik wisata. Nah, selain itu perlu kita menguasai. Nah, di situ tentang objek wisata dan daya tariknya wisata, suatu tempat wisata itu apa. Nah, di situ perlu kita gali. Nah, ketika kita hanya punya pengalaman pertama kali menjadi pemandu wisata, maka yang harus kita lakukan adalah eh, observasi. Observasinya kemudian bisa melalui internet ataupun website yang sudah tersedia di beberapa macam objek wisata. Maka kita observasi apa saja yang ada di situ. Nah, itu. Nah, itu sebagai tambahan kita ketika kita memandu wisatawan. Sehingga ketika kita sampai ke suatu objek wisata, kita tidak menjadi eh, orang yang sama seperti wisatawan. Jadi nggak tahu gitu. Jadi kita minimal perlu tahu oh apa saja yang ada di sana. Nah, kita harus observasi dulu baik itu melalui website ataupun media-media sosial yang lainnya. Yang keempat yakni memiliki wawasan yang cukup di bidang pariwisata baik lokal dan nasional. Nah, itu tadi disebutkan wawasannya minimal pernah berkunjung ke tempat eh, Bromo misalkan kalau kita kasih contoh adalah wisata yang ada di Bromo. Nah, kemudian yang kelima adalah memiliki sertifikat. Nah, ini sebenarnya kalau yang terjadi di lapangan kebanyakan wisatawan tour guide itu kebanyakan masih minim memiliki sertifikat. Namun mereka kalau berdasarkan pengalaman, mereka pengalamannya sudah banyak sekali. Namun untuk sertifikat itu masih minim. Ya. Kemudian, kemudian di situ ada di sini ada fisik dan psikis. Apa itu fisik dan psikis? Kalau fisik itu lebih pada penekanannya adalah penampilan, penampilan pramuwisata atau tour guide. Kalau psikis lebih kepada kepribadian. Nah, untuk fisik untuk syarat menjadi guide di situ yang perlu kesan utamanya yang harus ditampilkan itu kesan utama yang tampak dari luar diri seseorang adalah penampilan.
jadi harus berpenampilan secara maksimal yang harus diperhatikan dalam penampilannya. Ya, jadi penampilan yang perlu diperhatikan yakni badan, rambut rapi, wajah ceria, anggota badan yang lainnya. Jadi minimal untuk menjadi tour guide yang baik, minimal itu adalah rapi. Jadi rambut juga, kalau cowok itu rambutnya rapi, begitu juga perempuan. Hal-halnya jadi ada sesuatu yang ditampilkan yang bisa menjadi eh, daya tarik tersendiri. Kemudian yang kedua, pakaiannya wajib rapi. Kemudian yang ketiga yakni sikap badan, cara duduk, berdiri, berjalan, nah itu perlu diperhatikan. Namun secara psikis itu terkait kepribadian, yakni seorang guide itu penuh harus yakni syaratnya penuh perhatian, kemudian ketajaman daya ingat, pandai bergaul, periang, jujur, dan dapat dipercaya, penuh inisiatif, humoris, suka menolong, empati, dan pemimpin yang baik. Nah, di situ eh, pribadian-pribadian yang perlu dimiliki seorang guide. Itu beberapa komponennya. Kemudian terkait penggolongan pemandu wisata berdasarkan pada lingkup kerjanya. Nah, di sini ada beberapa golongan. Yang pertama adalah transfer guide. Apa itu transfer guide? Nah, di situ transfer guide adalah pramuwisata atau guide yang kegiatannya menjemput wisatawan di bandara, pelabuhan, stasiun, atau terminal menuju ke hotel, atau sebaliknya mengantar wisatawan dari satu hotel ke hotel yang lain. Jadi biasanya kalau di apa sering kita lihat di TV-TV ya, itu ada seseorang yang menjemput, biasanya menjemput di bandara. Nah, orang yang menjemput di bandara itu adalah transfer guide. Jadi hanya satu tempat ke tempat yang lain, begitu sebaliknya. Kemudian ada lokal atau expert guide. Atau guide itu ada namanya lokal atau expert guide. Nah, lokal guide berarti eh, pemandu wisata di situ atau pramu wisata yang kegiatannya khusus memandu wisata pada suatu objek atau transaksi wisata tertentu. Misalkan di museum, wisata agro, river rafting, goa, gedung bersejarah, dan lainnya. Hanya lokal. Jadi namanya lokal berarti ada di satu tempat saja. Kemudian ada lagi golongan yang ketiga yakni walking guide atau tour guide. Nah, tour guide di sini walking guide adalah pramu wisata yang kegiatannya memandu wisata dalam suatu tour. Nah, jadi konteksnya masih dalam satu wilayah, namun dia di situ mengantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain, namun di satu wilayah. Kemudian di situ ada driver guide. Nah, kalau driver guide ini berarti berhubungan dengan pengemudi. Nah, tugasnya di situ pengemudi sekaligus menjadi pramu wisata yang sebagai pemandu wisata, double job ya. Kemudian selanjutnya yakni ada penggolongan pemandu wisata berdasarkan statusnya. Nah, di sini ada statusnya, ada payroll, part-time atau freelance, member of guide association, government official, and company guide. Nah, penggolongan berdasarkan status. Kalau tadi penggolongannya berdasarkan lingkungan. Kalau payroll berarti status di situ atau guide atau pramuwisata yang statusnya sebagai pegawai tetap perusahaan perjalanan. Ya, kalau pegawai tetap satu travel agent itu disebut dengan payroll. Sedangkan part-time, nah di sini ada part-time, di mana pramu wisata yang bekerja pada suatu perusahaan perjalanan untuk kegiatan tertentu dan dibayar untuk setiap pekerjaan yang dilakukan.
Jadi hanya guide di mana di situ hanya memandu sesekali ketika ada wisata apa kegiatan berwisata. Nah, misalkan ada pada hari tertentu saja. Jadi tidak setiap hari. Jadi ketika dia bekerja, dia akan dibayar. Nah, itu disebut dengan part time. Kemudian di situ ada Member of Guide Association. Nah, di mana pramu wisata itu yang statusnya sebagai peserta dari suatu asosiasi. Nah, apa dalam keanggotaan di sini. Kemudian yang keempat, ya ini adalah government official, di mana di situ pemandu wisatanya sebagai pegawai pemerintahan. Jadi tugasnya pada instansi pemerintah. Sedangkan company guide itu merupakan karyawan perusahaan yang ketika ada tamu kemudian menjelaskan beberapa hal yang ada di situ itu disebut dengan company guide. Kemudian golongan yang selanjutnya berdasarkan karakter. Karakter wisatawan yang dipandu, di mana di situ ada beberapa karakter, ada 4, yakni yang pertama ada individual, ya ada individual tourism guide, kemudian ada group tour guide, ada domestic tourism guide, kemudian ada foreign tourism guide. Kalau individual jelas memandu hanya khusus saja untuk individual saja, wisatawan hanya 1 orang saja atau perorangan saja. Kemudian kalau grup tour itu pemandu wisata secara rombongan. Kemudian ada domestik itu berarti eh, guide atau pemandu wisata wisatawan secara domestik atau nusantara. Kalau untuk foreign tourism berarti pemandu wisata yang memandu wisatawan mancanegara. Kemudian kode etiknya, di sini ada beberapa kode etik di mana ada 11 berdasarkan keputusan nomor 7 di Munas tahun yang bulan 10 tahun 1988 itu ada beberapa hal terkait kode etik pramuwisata yang ada di Indonesia. Nah, di sini yang pertama, pramuwisata harus mampu menciptakan kesan dan nilai yang baik. Yang kedua, pramuwisata menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, senang, segar, rapi, serta bersih. Nah, di situ. Kemudian yang ketiga, kode etiknya selain bisa mampu menciptakan kesan, penilaian yang baik, kemudian pramuwisata juga yang kedua yang tadi menjalankan tugasnya. Yang ketiga, pramuwisata atau guide mampu menciptakan suasana gembira dan sopan. Yang keempat, yakni kode etik yang keempat, guide atau pramuwisata mampu memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada wisatawan dan tidak berharap tips. Nah, yang kelima kode etiknya adalah mampu memahami latar belakang asal-usul wisatawan. Jadi, sebelum kita memandu, kita perlu tahu tamu kita itu berasal dari mana, karakternya seperti apa. Nah, di situ. Jadi, ketika kita melayani sudah tahu karakter dari wisatawan tersebut. Kemudian yang keenam, kode etik yang keenam yakni pramuwisata mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengundang perdebatan mengenai kepercayaan, adat istiadat. Nah, di situ terkait kita tidak perlu membahas tentang adat istiadat, agama, ras, dan sistem politik. Jadi nggak perlu, tidak ada pembahasan tentang politik. Kemudian nggak ada bahas nyinggung terkait agama ataupun ras di situ. Kemudian kode etik yang ketujuh, yakni berusaha memberikan keterangan yang baik dan benar, tidak mengada-ngada. Kemudian yang kedelapan, tamu wisata tidak dibenarkan mencemarkan nama baik perusahaan. Apapun kondisinya perusahaan di situ tidak perlu
memberikan statement yang kurang baik. Jadi itu termasuk kode etik. Kemudian prawisata tidak dibenarkan untuk menceritakan masalah pribadi yang bertujuan menimbulkan rasa belas kasih. Nah, di situ ketika ada masalah, jadi nggak perlu menceritakan kepada siapapun. Kemudian kode etik yang ke-10 adalah prawisata saat apa namanya tadi? Ya, prawisata saat perpisahan mampu memberikan kesan yang baik kepada wisatawan. Nah, jadi sebelum apa berpisah melayani wisatawan, jadi mampu memberikan suatu kesan yang baik. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dilakukan dalam wisata, yang pertama adalah mengenal budaya. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang baik. Yang ketiga, ambil posisi berdiri yang nyaman di dalam bus. Jadi bukan duduk ketika jadi guide, misalkan di bus, bukan ambil posisi duduk, namun ambillah posisi berdiri. Kemudian cari tempat yang kiranya ketika berdiri itu bisa nyaman. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan fasilitas apa saja di dalam bus. Jadi selain itu, nah sesuatu hal yang perlu dipastikan karena bus itu adalah salah satu fasilitas, jadi ada beberapa hal yang perlu dijelaskan di situ supaya wisatawan itu mampu memahami apa saja yang perlu dijaga, kemudian tidak boleh dirusak ataupun dalam hal-hal yang lain. Kemudian yang kelima, jangan menjelaskan objek yang masih jauh atau yang sudah tertinggal dan menunjukkan arah yang benar. Nah, di sini kalau masih tempat tujuannya masih jauh, jadi jangan bercerita, eh, cukup bercerita tentang tempat yang sudah dekat. Nah, di situ. Jadi kalau masih jauh atau sudah tertinggal atau kelewatan, nah di situ jadi nggak perlu dibahas supaya tidak ada rasa penasaran di situ. Kemudian yang keenam, tanggap akan kondisi wisatawan, jenuh, lelah, ngantuk. Jadi kita sebagai guide itu harus peka. Di situ harus sudah jenuh, lelah atau mengantuk. Nah, ketika mereka sudah lelah, mengantuk, jangan kita paksakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bikin mereka tambah tidak nyaman. Yang ketujuh, membagi perhatian kepada semua peserta tur, mendahulukan wisatawan yang tua atau lemah tanpa menyinggung perasaannya. Nah, itu yang perlu dijaga. Yang kemudian yang kedelapan, perlu diperhatikan menjelaskan dengan detail ketika memasuki area kunjungan objek wisata, rumah makan, dan hotel. Jadi perlu ada penjelasan sebelum memasuki di situ, dijelaskan dulu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, di situ perlu dijelaskan. Kemudian tekniknya. Untuk tekniknya, di sini ada teknik ketika opening sama closing, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yakni jangan lupa ucapkan salam. Yang kedua, yakni perkenalan. Ya, jadi perlu menjelaskan tentang identitas. Nah, di situ perlu. Kemudian jangan lupa perusahaan yang kalian join itu perlu dijelaskan juga. Kemudian menjelaskan tentang rekan kerja. Kemudian selain itu, cek nama wisatawan satu persatu. Jadi setelah memperkenalkan identitasnya, kemudian beberapa krunya, lalu melakukan cek nama wisatawan, memastikan orang yang dipandu itu benar-benar orang yang sama, jadi bukan orang lain. Nah, kemudian setelah melakukan proses pengecekan, yakni memberikan penjelasan terkait itinerary atau jadwal. Jadi perlu dijelaskan. Jadi di awal itu mereka setelah ngecek namanya, memastikan atau ngabsen,
Setelah itu memberikan penjelasan tentang jadwal atau itinerary. Kemudian selain itu memberikan kesempatan wisatawan untuk bertanya. Nah, setelah apa menjelaskan terkait jadwal-jadwal mana saja yang akan dikunjungi, kemudian apa saja yang harus diperhatikan di rundown itu atau di itinerary, maka jangan lupa memberikan kesempatan kepada wisatawan. Nah, untuk tanya jawab. Kemudian untuk penutupnya, yakni jangan lupa mengulas kembali secara singkat program perjalanan yang sudah dilakukan. Kemudian tanyakan kesannya selama perjalanan sebagai evaluasi. Kemudian yang ketiga, mengharap peserta tur selalu sehat dan berkunjung dan kembali lagi di lain waktu. Jangan lupa ucapkan permohonan maaf dan lalu terima kasih. Jangan terima kasih dulu baru permohonan maaf. Namun permohonan maaf dulu baru terima kasih. Kemudian yang selanjutnya yakni jangan lupa mengingatkan kembali barang-barang yang dibawa agar tidak tertinggal. Nah, ini poin penting nih. Selalu mengingatkan. Nah, di situ. Kemudian yang terakhir yakni terkait teknik, ya teknik ketika presentasi. Nah, di situ materi presentasi berdasarkan karakter tiap-tiap informasi, menjelaskan mengenai asal-usul daerah, jalur yang dilewati, sejarah, ikon atau ciri khas daerah, kemudian bahasa, dan lain-lain. Nah, ketika kalian menjelaskan, ketika satu, jangan lupa perlu ada sesuatu yang perlu disusun. Yang pertama bisa terkait wilayahnya, wilayah masuk wilayah mana, kemudian objek wisatanya apa, kemudian atraksi wisatanya apa, kemudian di sana ada makanan dan minumannya, kemudian flora dan fauna, misalkan kalau ada flora dan faunanya, kemudian ada barang kerajinan dan benda-benda budaya dan agama. Nah, di situ. Jadi perlu disusun dengan rapi. Jadi eh, jangan sampai tidak ada susunan yang akan dijelaskan. Nah, dengan adanya susunan ini akan membantu ketika proses memandu wisata ke suatu objek wisata. Dan akhirnya, nah di sini terima kasih. Oke. Namun untuk lebih lanjutnya eh, terkait eh, apa aktivitas selanjutnya, dimohon teman-teman mahasiswa, khususnya di perkuliahan tourism, di pertemuan 8 di sini, selanjutnya yakni melakukan aktivitas atau kegiatan, di mana di situ ada beberapa question, pertanyaan yang ada di e-learning selanjutnya. Oke, terima kasih untuk waktunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.